Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan kepada kita, mereka lah sebab keberkahan datang. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun saat ini Anda berada, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, kesehatan, dan kemudahan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita senantiasa bersyukur seraya memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan membuka pertemuan kita. Kita awali dengan menghadirkan bimbingan dan kajian ilmiah Bahjatu Qulubil Abror. Kembali disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC, secara langsung dari Kota Batam. Kajian ini kami hadirkan ke layar kaca dan ruang dengar Anda. Dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di layanan telepon berikut 021-823-6543, baik via telepon maupun Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, para pemerhati Roja, para pendengar Roja yang dapat menangkap siaran kita ini, alhamdulillah kita puji Allah Jalla Jalaluh atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW, dan hingga saat ini kita masih dalam cucuran berbagai macam rahmat-rahmatnya. Dan semoga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita berupa nikmat ini dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya, dan senantiasa memperhambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala, menyembahnya semata, bergantung kepadanya, bertawakal, mengharapkan ridhanya, mencintainya, dan seterusnya. Pada kesempatan yang penuh keberkahan pagi hari ini, insyaallah tabaraka ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abror, buah karya daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita telah sampai kepada pembahasan hadis yang ke-91. Baiklah para pemerhati Roja, para pendengar Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai saja. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha daripada kalian 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalathan. Dan Allah membenci dari kalian 3 perkara pula. Wa yarda lakum an ta'buduhu. Maka dia ridha bila mana kalian menyembahnya. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dengan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Agar kalian senantiasa bersatu padu dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. Wa yakrahu lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci dari kalian qila wa qala. Menukil perkataan katanya dan katanya. Wa kathratus su'al. Ya. Dan banyak meminta atau banyak bertanya. Wa idha'atul ma. Dan menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, menghambur-hamburkan harta. Rawahu Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis begitu dalam maknanya, dalamnya terkandung segala macam bentuk kebaikan. Dengan hadis ini diterapkan akan tegak satu bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Subhanallah, bangsa yang menjaga akhlaknya, bangsa senantiasa memberikan hak Tuhannya. Allahu Akbar. Nabi yang mulia SAW menetapkan dalam hadis ini tentang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha dengan 3 hal, Allah benci dengan 3 hal. Ya. Apa yang Allah ridha? Yang pertama, Allah ridha bila mana kalian menyembah Allah semata, tauhid, dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Allahu Akbar. Ini adalah pondasi daripada segala macam bentuk perkara-perkara apapun juga. Tauhid. Membangun rumah tanggamu dengan tauhid. Membangun negerimu dengan tauhid. Membangun dunia dengan tauhid. Karena kebalikan daripada tauhid, kesyirikan adalah merupakan sebab hancurnya binasanya umat-umat terdahulu. Apa yang telah menghancurkan umat Nabi Nuh? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghancurkan umat Nabi Lut? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasul mereka, membangkang, rusak moral mereka. Ya, dalam bab pelecehan seksual, dalam bab penyimpangan seksual mereka. Setelah tauhid mereka rusak, Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Apa yang menghancurkan kaum Tsamud? Tauhid mereka yang rusak. Mereka menolak risalah Nabi mereka, mereka juga akhlak mereka rusak, moral mereka rusak dalam berjual beli, mereka mengurangi timbangan dan semacamnya. Dan setiap umat sebelum kita, baik kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut, mereka semua Allah lulantahkan negeri mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kemenangan kepada ahli tauhid. Di mana pada bahtera Nabi Nuh, hanya Nuh dan orang-orang beriman yang selamat, semuanya Allah binasakan. Demikian juga datang generasi demi generasi, Allah punahkan mereka, Allah kirim Rasul, Allah SWT hidupkan dakwah tauhid, maka mereka hidup. Manakala mereka kembali mendustakan dakwah tauhid, hancur. Begitulah, dari zaman ke zaman. Bedanya umat Muhammad SAW tidak Allah hancurkan secara keseluruhan, Allah biarkan mereka sampai datang hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ya Allah ridhai tauhid, agar semua manusia hanya menyembah satu Tuhan, menyembah Tuhan pencipta alam semesta, memeliharanya, pengaturnya, agar mereka tidak salah alamat menyembah Tuhan-Tuhan yang tak pernah mencipta. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah dapat disamakan Tuhan yang mencipta segala-galanya dengan Tuhan yang tak dapat mencipta? Agar mereka tak salah alamat dalam memberikan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan sendiri atau yang diciptakan Allah. Sebagian menyembah patung dari kayu, patung dari batu. Semua mereka ciptakan, mereka sembah. Nas'alullah samul afiyah. Sebagian menyembah makhluk ciptaan Allah, menyembah para nabi, menyembah para wali. Ya. Ini semuanya penyimpangan. Maka Allah tak ridha. Yang Allah ridha adalah tauhid, agar semua manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah ridhai, dan Allah tidak menyukai kekufuran. Wala yarda li'ibadil kufra. Allah enggak pernah rela daripada hambanya kekufuran. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a,
agar kalian semuanya bersatu padu, tidak bercerai-berai. Wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Di sini dipisahkan antara bersatu padu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ya. Maka perintah yang kedua adalah perintah bersatu padu di atas tali Allah. Apakah tali Allah? Ibadallah. Apa yang dimaksudkan dengan bersatu di atas tali Allah? Tali Allah, hablullah adalah agama Allah. Agama apa? Agama tauhid. Inilah agama semua nabi. Ini agama Musa, Isa, agamanya Ibrahim, agamanya Nuh. Semua sama. Agamanya tauhid. Agar semua akan bersatu padu di atas satu tali agama Allah. Dialah agama tauhid. Ya. Perintah untuk bersatu padu. Ini menunjukkan kepada kita yang harus mengumpulkan manusia adalah tauhid. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Ya. Allah Jalla wa'ala menyuruh orang-orang beriman untuk bersatu padu di atas tali Allah. Bila mana kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu padulah kalian semua dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Maka tali Allah tafsirkan para ulama ahlu tafsir dengan agama Islam. Bersatu padulah Islam di atas agama Islam, jangan bercerai-berai dalam agama Islam. Ya. Jangan buat kelompok-kelompok yang baru yang aneh dalam Islam. Islam itu satu kesatuan. Ya. Di antara makna tali Allah adalah ya kitabullah. Al-Quran itu yang menyatukan kaum mukminin dimanapun berada. Al-Quran. Dan Quran ini tidak akan pernah dapat diamalkan tanpa dengan sunnah. Harus melekat dengannya sunnah. Maka yang menyatukan kaum muslimin adalah Quran dan sunnah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bila mana kaum muslimin ingin berjaya di atas tauhid, maka mereka wajib bersatu padu di atas tali Allah, di atas agama Allah, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah, dan tidak bercerai-berai. Dan ini menunjukkan kita bahwasanya yang membuat manusia bercerai-berai karena mereka tidak mengamalkan kitabullah, tidak mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW. Di mana mereka merusak tauhid mereka sehingga terjebaklah mereka dalam kesyirikan, di mana mereka merusak ittiba mereka, di mana mereka membuat bid'ah, membuat ajaran-ajaran sendiri. Maka jelaslah yang memecah belah umat, membuat centang penangnya kaum muslimin adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bid'ah mereka. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang beriman agar mereka menyembah hanya Allah satu. Inilah kalimat la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka bersatu padu di atas agama Allah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Islam, dialah Quran, dialah sunnah, dan mereka jangan bercerai-berai dengan membuat sendiri agama-agama sendiri, pemahaman-pemahaman baru, sekte-sekte sendiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 kelompok dalam memahami agama. Semuanya terancam neraka kecuali satu kelompok, mereka yang berupaya memahami agama ini mengikuti apa yang ada pada masa Nabi dan para sahabat. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah larangan bercerai-berai. Perintah bersatu padu. Yang kedua, yang ketiga larangan bercerai-berai. Dalam beberapa riwayat lainnya disebutkan dalam beberapa riwayat, yang ketiga adalah wa an tuti'u man wallallahu alaikum amrakum. Mana kalian patuh kepada orang-orang yang ditunjuk Allah sebagai pemimpin kalian. Ya, dalam kehidupan di dunia ini, bila mana kita ingin agama tegak, tauhid tegak, hendaklah semuanya bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Ya, bersatu padu dengan satu kesatuan, tidak bercerai-berai. Dan diantara wujud persatuan itu bila mana mereka bersatu di atas seorang pemimpin yang telah mereka angkat, yang telah disahkan sebagai pemimpin. Ya, maka inilah yang Allah ridhai bila mana semuanya bersatu padu di bawah ketaatan kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT di atas satu pemimpin yang memimpin mereka di negeri mereka. Patuh kepada pemimpin bagian daripada agama. Ya. Wa antuti'u man wallallahu alaikum amrakum, manakala kalian patuh dengan orang yang Allah tunjuk sebagai pemimpin kalian. Di mana kita pahami bahwasanya setiap negeri itu ada pemimpinnya. Ya. Maka satu negeri akan menjadi chaos bila mana tak ada pemimpin. Bila mana ada pemimpin, pemimpin itu akan menjadi baik kemaslahatan rakyatnya. Bila mana rakyat taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf, perkara kebaikan. Bila mana mereka taat pemimpin, mereka memberontak kepada pemimpin, muncullah pertumpahan darah, muncullah perselisihan, perpecahan. Subhanallah. Maka ini yang Allah ridhai tiga hal. Pertama, yang menyangkut dengan hak Allah SWT agar disembah semata, tidak disekutukan. Yang kedua, yakni
perwujudan tauhid tersebut agar mereka semua menyembah Allah SWT semata, melazimkan mereka bersatu padu di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, Quran, Sunnah. Yang ketiga, persatuan tak akan mungkin terwujud kecuali kalau mereka semuanya sepakat untuk patuh di atas satu pemimpin yang memimpin mereka dan tidak bercerai-berai. Inilah tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Fihi itsbatu ridha lillah wa dzikru muta'allaqatihi. Dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha. Allah meridhai sebagian hamba-hambanya, perbuatan hamba-hambanya. Allah tak menyukai sebagian hamba-hambanya, perbuatan hamba-hambanya. Ya, Allah ridha kepada sebagian orang-orang beriman, kepada hamba-hambanya beriman, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat ridha. Tidak sebagaimana yakini oleh Mu'tazilah dan Ahlul Kalam semacam mereka mengingkari sifat ridha bagi Allah. Kata mereka Allah enggak punya sifat ridha. Sifat ridha adalah merupakan sifat makhluk yang enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tolak sifat tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru muta'allaqatihi, dan apa-apa yang membuat Allah ridha. Disebutkan dari tiga hal. Wa itsbatu al-karahati minhu, dan kemudian dalam hadis yang mulia ini juga adanya penetapan sifat karaha. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat karaha, membenci kepada sebagian perkara, sebagian perbuatan, sebagian daripada hambanya. Ya, kita tetapkan bagi Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang membenci sebagian hamba-hambanya, membenci sebagian perkara daripada perbuatan hamba-hambanya. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru muta'allaqatiha, dan disebutkan pula apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala benci. Dalam hadis yang lain ini Rasulullah menyebutkan tiga hal yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah, ya, kata Nabi yang mulia SAW, qila wa qala, sibuk yakni menyebarkan isu-isu yang tak jelas, katanya. Dan ini adalah musibah yang begitu besar di zaman ini. Zaman ketika mudahnya orang berinteraksi, bermedia sosial. Subhanallah. Maka alangkah banyaknya orang-orang yang tak bertanggung jawab, mereka menyebarkan berbagai macam qila wa qala, katanya. Isu-isu, kabar angin, berita yang tak jelas. Ya, berita hoax luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Allah membenci qila wa qala. Agama kita ini bila kau mendengar satu statement, pertama kau harus cek benarkah statement ini, benarkah dia. Bukan sembarang ada berita kau share. Alangkah banyaknya orang-orang yang tertipu, subhanallah, dari berita-berita yang di media sosial. Langsung mereka share, sebarkan. Yang lebih luar biasanya lagi para pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pada masa kita ini muncul berbagai macam perangkat yang luar biasa canggihnya, yang bisa meniru suara manusia, yang bisa meniru gerak-gerik manusia. Allahu Akbar. Ya, orang Arab menyebutnya adzakaul istinai, AI. Ini luar biasa. Sehingga terkadang muncul fitnah. Allahu Akbar. Ya, kita melihat dalam beberapa media sosial, jaringan sosial, kadang mereka meniru salah satu gaya seorang Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dengan suaranya, persis orangnya dan suaranya. Memfatwakan tentang misalnya halalnya musik. Allahu Akbar. Ini tentunya kedustaan besar. Dan ini di-share. Bila mana engkau tak benar-benar paham tentang beliau, bagaimana akidah dan manhaj beliau, bagaimana pemikiran beliau, engkau pun tergoda, engkau pun tertipu, engkau share. Allahu Akbar. Alangkah banyaknya berkeliaran media-media sosial yang merusak. Ya. Merusak umat Islam, merusak negeri-negeri Islam, memfitnah negeri-negeri Islam. Alangkah banyaknya fitnah dilontarkan kepada negeri Tauhid, Saudi Arabia. Tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Allahu Akbar. Kita menyatakan tak ada negeri yang selamat daripada keburukan, tetapi fitnah terlarang dimanapun dan kapanpun juga. Subhanallah. Ini qila wa qala, sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan sebab tersebut terjadilah berbagai macam masalah. Pecah belah kaum muslimin, pecah belah bangsa, bercerai-berai mereka, bahkan sampai pada tingkat bertumpah darah. Gara-gara berita hoax, orang bisa bertumpah darah. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kepada kita yang merusak wa'tasimu bihablillah jami'an, yang merusak apa yang Allah ridhai. Kedua, agar kami bersatu padu adalah menukil berita-berita yang tak jelas. Ini memecah belah. Qila wa qala. Seharusnya manakala kau mendengar satu berita
dimanapun berita tersebut kau dengar, pertama kali engkau harus melihat siapa yang menyampaikan. Ya, bila mana tak jelas, jangan kau share berita tersebut, kau sebarkan kemana-mana. Bila ternyata berita ini memang jelas, orang yang menyampaikan memang orang terpercaya, engkau yakin dia tidak berdusta. Ini memang berita yang akurat, sampai semua sanadnya ada, terjaga, kebenarannya tak diragukan. Maka yang kedua adalah kira-kira berita ini apakah sudah layak kau share, datangkan, apakah dia mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan kemudaratan. Tidak semua berita yang kau dengar sampai kepada meski benar kau share. Kadang bahkan dia akan membuat kacau balau suasana. Ya, sebagaimana para ulama kita mengatakan, laisa kullu syai'in yuqal. Bukan segala sesuatu itu layak untuk dikatakan. Wa laisa kullu syai'in yuqalu fi waqti. Bukan segala perkataan yang layak dikatakan telah tiba masanya dikatakan. Lihat lagi. Bila mana berita yang sudah benar akurasinya ini benar-benar ada, dan ternyata kalau kau sampaikan akan membuat masalah, jangan sampaikan. Kafa bil mar'i thaman an yukhbira bi kulli ma sami'. Kata Nabi, cukuplah seorang itu yang berdosa manakala dia membeberkan semua yang dia dengar. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa larangan Allah ini, qila wa qal. Pada zaman ini sangat benar-benar kita perhatikan, merusak segala-galanya. Semuanya bisa dibuat. Ya, Allahu Akbar. Dampaknya fatal sekali. Kadang-kadang disebutkan kepada ulama apa yang tak pernah mereka katakan. Ya, dituduhkan seorang berzina, dituduh seseorang misalnya berselingkuh, padahal semua fitnah. Ya, kau lihat bagaimana canggihnya zaman membuat orang seolah-olah hidup, seolah-olah dia yang berkata-kata berbicara, padahal dia nggak pernah tahu sama sekali. Luar biasa zaman ini. Maka bila mana ada sesuatu perkara yang kau dengar daripada orang saleh, orang baik, berita miring, maka kau jangan terima langsung. Ya, mengapa? Karena kau yakini orang sudah lama kau bergaul dengannya, dan ternyata orang yang kau tahu bertahun-tahun orang baik. Kalau ada perkara-perkara yang menyimpang tentangnya, jangan kau langsung terima. Ya, simpan terlebih dahulu, kau cek siapa yang menyampaikan berita. Subhanallah. Kemudian bila hal ini memang kau ingin lebih tahu lagi, tanya orang bersangkutan, fulan sampai berita tentangmu, engkau begini, benarkah wahai fulan engkau berkata begini, engkau berbuat demikian? Tabayun. Ya, subhanallah. Karena kau tahu dia orang saleh, orang baik. Lain cerita memang orang hidupnya penuh masalah, hidupnya penuh fitnah, itu lain cerita. Kau dengar sesuatu yang menyelesaikan dia, maka seketika kau jangan langsung ambil, terima, kau jelek-jelekkan namanya. Subhanallah. Ya. Maka ini yang dibenci Allah. Yang pertama adalah qila wa qal. Si ibu menukil berita, katanya, kata si fulan, kata si Alan, kata Zaid, kata Amar, padahal nggak jelas. Ya, kadang-kadang sampai bertengkar orang mempertahankan sesuatu yang tak jelas, berdebat atas sesuatu yang tak jelas. Maka ini yang pertama yang dibenci oleh Allah SWT. Qila wa qal. Yang kedua, wa kathratus su'al. Yang kedua yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah banyak bertanya. Pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mudarat. Pertanyaan yang sifatnya nyeleneh. Ya, bukan pertanyaan untuk mencari ilmu, menambah ilmu, enggak, pertanyaan yang nyeleneh. Ya, yang dilarang oleh Nabi yang mulia SAW, yang enggak ada manfaatnya. Pertanyaan Bani Israel yang dilarang oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana Bani Israel bertanya kepada Musa tentang apa yang Allah perintahkan, sembelihlah sapi, kata Allah. Idbahu baqarah, mereka pun sibuk bertanya, sapi bagaimana? Bagaimana warnanya, bagaimana usianya, bagaimana kondisinya. Allahu Akbar. Hampir-hampir mereka tak mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena mereka bertanya macam-macam. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya ke Nabi SAW ketika haji wada, ya Rasulullah, ya fi kulli amin, apakah haji itu wajib tiap tahun? Nabi tak menjawab. Nabi tak suka. Dia mengira Nabi tak dengar. Kembali bertanya, ya Rasulullah, ya fi kulli amin, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Nabi kembali tak menjawab. Dia kira Nabi tak mendengar. Dia tanya kali ketiga, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun haji ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya, lau qultu na'am la wajabat, sekiranya aku katakan ya, akan menjadi wajiblah haji tiap tahun, la mastata'tum, pastikan tak mampu melakukannya. Jangan bertanya yang membuat engkau sulit sendiri. Kalau kata Nabi, ya tiap tahun habislah kita, tiap tahun aja, sekarang aja yang seumur hidup sekali pun setengah mati kita dapat mengerjakannya. Allahu Akbar. Daftar tahun ini
Nanti 30 tahun lagi baru pergi melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, entah kau masih hidup, entah enggak. Payah. Bagaimana kalau dikatakan haji tiap tahun? Maka Nabi SAW mengatakan, daruni ma taraktukum, biarkan saja. Apa yang telah tinggalkan kepada itu yang akan amalkan. Jangankan minta yang lain-lain. Fa inna ma halaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Binasa umat sebelum kalian karena mereka banyak sekali bertanya tidak kepada nabinya. Wa mukhalafatuhum li anbiya'ihim, dan mereka menyelesaikan nabinya. Allah melarang banyak bertanya yang tak mendatangkan kemanfaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Hai orang-orang beriman, jangan banyak bertanya, in tubadalakum tasukum, nanti datang jawaban membuatkan susah. Ini yang dilarang. Ya, subhanallah. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Ya, inilah yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertanya. Di antara makna kathratu su'alihim adalah banyak meminta. Ya, dalam bahasa Arab, ya, meminta itu adalah sa'ala yas'al. Sa'ala bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta. Ya, orang bertanya meminta pengetahuan ilmu. Ini meminta dunia, meminta harta. Ya, ini bagian daripada perkara yang dibenci. Banyak meminta. Kathratu as-su'al. Orang paling tak suka, paling tak nyaman dengan manusia yang banyak meminta kepadanya segala macam hajat-hajat dunianya, padahal manusia terbatas. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Bila kau selalu bergantung kepada manusia, minta kepada manusia, manusia tak suka denganmu. Makanya Allah membenci kathratu as-su'al, banyak meminta. Allah mengajarkan engkau agar bergantung hanya kepadanya, meminta kepadanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika meminta kepadaku. Ya. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Berkata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta kepada Allah, kalau kau mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka tauhid. Maka yang paling dimurkai, dibenci manusia adalah orang yang hanya menyampah dalam pandangan matanya, hanya memberatkan, menyusahkan. Ya, sebentar-sebentar meminta, sebentar-sebentar meminta. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta. Allahu Akbar. Karena makhluk itu bukan pemilik segala-galanya. Kau salah alamat kalau minta, jangan ke makhluk. Karena itulah Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran 17 kali kita ucapkan setiap harinya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon bantuan pertolongan. Bila mana datang padamu kesempitan dunia, minta kepada Allah Jalla wa'ala, pemilik dunia. Mengapa minta kepada yang tak memilikinya? Bila mana engkau dalam kondisi terjepit, minta kepada Allah agar Allah mengeluarkanmu daripada hal ini, bukan kepada manusia yang sama sepertimu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tak disukai oleh Allah, tak disukai oleh manusia. Manusia sangat suka kepada orang yang tidak banyak minta kepadanya apapun juga. Allahu Akbar. Inilah orang kaya. Orang kaya adalah orang yang tak butuh kepada orang lain. Ya, tak menyusahkan orang lain. Orang miskin adalah orang yang senantiasa menyusahkan orang lain. Apalagi yang disusahkan negerinya, masyarakatnya, ini disusahkan. Korupsi, dana masyarakat, dana rakyat, uang rakyat, ini Allahu Akbar. Luar biasa ini. Menyusahkan negerinya sendiri, bukan hanya orang individu, negerinya disusahkan, dibuatnya murat-marit. Ini tentunya lebih parah, lebih dahsyat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wa kathratu su'al, larangan banyak meminta-minta kepada manusia. Kata Nabi, orang-orang yang datang minta-minta kepada manusia, ya, akan datang di hari kiamat sementara dia tidak lagi memiliki sedikit pun daging di wajahnya. Allahu Akbar. Wahai para meminta-minta, engkau akan jalan dalam keadaan tanpa daging di wajahmu. Engkau jalan dalam keadaan tengkorak yang nampak pada dirimu. Allah Akbar. Kenapa? Karena wajah yang begitu mulia kau hinakan dengan minta-minta. Alangkah hinanya kau datang dari satu pintu ke pintu yang lain, meminta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta.
Sebagian orang setengah mati cari uang, cari harta. Sebagian orang setengah mati menghamburkan uangnya untuk perkara yang sia-sia. Allahu Akbar. Kau bayangkan sebagian orang Allah uji dengan kekayaan yang luar biasa dari para artis, orang-orang yang subhanallah hidup dengan gaya jet setnya, kadang-kadang satu tas harga 2 miliar. Satu tas harganya sampai ratusan juta, jamnya sampai ratusan juta, mobilnya sampai miliaran rupiah dan bukan satu, menumpuk-numpuk kekayaan. Ini masuk ke dalam idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini orang bodoh. Orang cerdas itu harta semua diselamatkan ke akhirat. Pakai secukupnya saja. Kau seorang diri, mengapa kau punya sampai 5, 6, 10, sampai 20 banyak mobil-mobil mewah? Untuk apa bagimu itu semua? Tak cukupkan kau ada 1 mobil atau 2 mobil? Subhanallah. Ini orang-orang yang menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan hartanya untuk kesenangan dunia semata. Dia lupa akhirat. Ini harta bila dia mati akan pindah kepada ahli warisnya. Bahkan mungkin sebelum mati sudah berebut ahli warisnya. Orang cerdas, orang yang menggunakan hartanya untuk membeli negeri akhirat. Subhanallah. Kaya raya pun dia, luar biasa hartanya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, sebanyak-banyaknya membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren, menyantuni fakir miskin, para janda, membangun sarana-sarana kebaikan. Ini orang benar. Subhanallah. Allah tak menyukai orang menghambur-hamburkan hartanya. Bila mana hal pemborosan ini adalah perkara yang terlarang, wala tubadir tabdzira, jangan akan mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu senantiasa mereka menjadi kawan-kawan syaitan. Mubazir saja dilarang. Sia-sia membeli harta yang banyak tak kau manfaatkan, dilarang. Bagaimana pula jika harta tersebut kau gunakan untuk yang haram, untuk berjudi, untuk berzina, na'udzubillah min dzalik. Ya, dan itu lebih dahsyat. Yang mana dimuliakan oleh Allah SWT. Ini 3 hal yang dibenci dalam agama kita. Kita baca berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, fa inna Allah jalla jalaluhu min karamihi ala ibadihi, di antara bentuk karunia Allah, kemuliaannya kepada hamba-hambanya, yarda lahum ma fihi maslahatuhum. Allah meridhai apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Apa yang mendatangkan kemaslahatan? Pertama, tauhid. Yang kedua, bersatu padu. Jangan bercerai-berai. Yang ketiga, tunduk kepada pemimpin. Ini pokok daripada segala kebaikan. Dari sinilah rusak segala-galanya. Rusak negeri Islam karena mereka memberontak kepada pemimpin mereka. Kawasan negeri mereka hancur. Dikuasai oleh kaum Rafidhah misalnya. Dampak-dampak fatal. Ya. Wasa'adatuhum fil ajil wal ajil. Allah ridha dengan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat, kebaikan bagi manusia, baik kebaikan dalam jangka pendek maupun kebaikan dalam jangka panjang. Wa dzalika bil qiyami bi ibadatillahi wahdah. Hal itu terwujud bila mana hamba menyempurnakan penghambaan hanya kepada Allah tabaraka taala, menyembahnya semata, la syarikalah, tidak menyekutukannya. Wa ikhlasid dini lahu, agar dia benar-benar memurnikan ketundukan dirinya kepada Allah semata. Bian yaquma ya an-nasu bi'aqaidil iman wa usuli, agar manusia tegak di atas kokoh, yakni mereka tegak berdiri atas kaidah-kaidah landasan-landasan iman, prinsip-prinsip keimanan, wa syara'il Islam, agar mereka tegak di atas syariat Islam, al-zahir wal batinah, syariat yang zahir maupun yang batin. Wabila amal salih, agar mereka tegak mengerjakan segala amal saleh yang baik-baik. Wal akhlak az-zakiyah, agar mereka memiliki akhlak, sifat yang mulia. Ya. Kullu dzalika khalisan lillah, semuanya hanya untuk Allah mereka kerjakan. Muwafiqan li mardati, untuk mencari keridhaannya. Ala sunnati nabihi, di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tasimu bihabbillah, Allah ridha bila mana mereka semua bersatu padu dengan tali Allah. Wa huwa dinuhu alladhi huwa al-waslatu bainahu wa baina ibadihi, yaitu bersatu padu dengan tali Allah berupa agamanya. Agama inilah yang menghubungkan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqumu bihi mujtami'in muta'awinin, hendaklah agar mereka semua mengerjakan semua syariat agama ini saling bersatu padu, bertolong-tolongan, alal birri wa taqwa, membangun yakni persatuan, tolong-menolong di atas perkara-perkara yang baik, perkara-perkara takwa. Al-muslimu akhul muslim, karena semua muslim saudara bagi muslim lainnya.
La yadhlimuhu, jangan dia zalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu, jangan dia hinakan saudaranya. Wa la yakdzibuhu, jangan dia dustakan. Wa la yahqiruhu, jangan dia hinakan, dia lecehkan. Bal yakunu muhibban lahu musafian, hendaklah setiap mukmin itu menjadi sahabat bagi saudaranya yang lain dengan penuh kecintaan, jujur, tulus, wa akhan muawinan, yang selalu membantunya. Wa bihadzal asl walladhi qablahu yakmuluddin, dengan prinsip-prinsip ini dan yang sebelumnya akan terwujudlah agama yang sempurna, utuh. Wa tatimmun ni'matu 'alal muslimin, akan sempurna kenikmatan dirasakan oleh kaum muslimin. Wa ya'uzzuhum wa yu'izzuhum Allah bidzalik wa yansuruhum, dan hanya dengan itu saja Allah akan tolong mereka, muliakan mereka, menangkan mereka. Liqiyamihim bi jami'il wasail allati amara Allah biha, bila mana mereka mengerjakan semua perkara sarana yang Allah perintahkan mereka mengerjakannya. Wallati taqful liman qama biha an-nasr wa tamkin, Allah Subhanahu wa taala berjanji yang menegakkan syariatnya, mengerjakan apa yang telah diperintahkannya, bertauhid, bersatu padu, tak bercerai-berai, patuh kepada penguasa, akan terwujudlah kemenangan. Wal bil falah wan najah al-ajil wal ajil, dia akan beruntung dalam bentuk keuntungan yang dalam masa sekarang maupun keuntungan di masa akan datang. Tsumma dzakara ma karihallahu li'ibadah, setelah itu Allah menyebutkan apa yang tak dia suka daripada hamba-hambanya. Mimma yunafi hadhil umur allati yuhibbuha, yaitu segala macam perkara-perkara yang kebalikan daripada perkara Allah ridhoi di atas. Wa yanqudhuha, bahkan akan meruntuhkan apa yang Allah ridhoi di atas, kebalikannya. Fa min hadi, antaranya adalah kathratul qil wal qal, banyak menukil berita yang tak jelas. Fa inna dzalika min dawa'il kadzib, orang banyak menukil berita-berita ini adalah merupakan faktor yang akan menggiring dia akhirnya menukil berita dusta. Wa adam tasabut, di mana orang begitu mudah menerima tanpa mengecek kebenaran apa yang sampai ke dia terlebih dahulu. Ya. Wa i'tiqadi ghairil haq, membuat orang terkadang meyakini sesuatu perkara yang batil dikiranya kebenaran. Allahu Akbar. Berita hoax dianggap benar. Akhirnya muncul berbagai macam bentuk perkara-perkara yang menyimpang karena membenarkan berita yang batil ini. Suami bisa bercerai dengan istrinya, negara bisa hancur, gontok-gontokan satu yang lain gara-gara membenarkan berita yang batil, yang dusta ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, min asbabi wuqu'il fitan, dan hal yang dilarang Allah SWT ini adalah merupakan sebab dengannya terjadi berbagai macam fitnah. Ila waqal, selalu menyebarkan berita-berita yang tak jelas. Wa tanaful qulub, membuat orang saling bercerai-berai hatinya, membenci satu sama lain. Wa min al-istighal bil umuri dharrati 'anil umuri nafi'ah, orang akan sibuk dengan perkara-perkara yang berbahaya, tak menantang manfaat. Untuk apa bahayanya dusta? Untuk apa manfaatnya dusta? Hanya mendatangkan bahaya saja bagi manusia. Wa qalla an yaslama ahadun min syai' min dzalik, yang jarang-jarang orang selamat dari perkara-perkara tersebut. Idza kanat raghbatuhu fil qili wal qal, bila mana dia hobi menukil berita, payahlah dia selamat. Ya, dengar sesuatu share, payah dia selamat. Wa amma qawluhu wa kathratu su'al, adapun perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Allah membenci banyak bertanya, fa hadha huwa as-su'al madhmum, yaitu pertanyaan yang dilarang. Ka su'alid dunya min ghairi hajatin wa darurah, misalnya orang yang meminta dunia, ya, meminta-minta harta, meminta-minta kepada manusia, padahal dia bukanlah membutuhkannya, bahkan mungkin bukan dalam kondisi terjepit. Katakanlah sebagai pengemis, mengemis profesinya. Allahu Akbar. Pekerjaannya mengemis. Na'udzubillah min dzalik. 1 miliar pun kau kasihkan kepadanya, akan tetap mengemis, karena memang pengemis. Tak pernah merasa puas. Sebagian pengemis di kota-kota besar, di rumahnya, kampung halamannya, rumahnya megah, mobilnya banyak. Allahu Akbar. Nas'alullah salamul afiyah. Wasu'al ala wajhi ta'annud wal i'na, di antaranya yang dilarang adalah bertanya dengan perkara-perkara yang tak layak untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang tak mendatangkan manfaat. Wa 'anil umuri allati yukhsha darruha, pertanyaan-pertanyaan akan memunculkan hal-hal yang berbahaya. Ya. Bila mana datang jawabannya, wa 'anil al-umur allati la tanfa'u fiha, contohnya adalah pertanyaan tentang perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya.
Ad-dakhilah fi qouli ta'ala, yang masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Hai orang-orang beriman, jangan bertanya tentang perkara-perkara yang bila datang jawabannya akan membuatkan susah. Wa amma su'al 'anil 'ulum an-nafi'a 'ala wajhi al-istirsyad atau al-irsyad fa hadha mahmudun ma'murun bih. Adapun bertanya tentang ilmu yang ingin dia tahu jawabannya, ini dianjurkan. Kalau lihat dalam Al-Quran banyak pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang ilmu, sehingga muncul ayat-ayat yang berbunyi yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, tentang haid, tentang macam-macam hal. Ini bermanfaat, ini terpuji. Wa qawlu wa idha'atul mal, dan perkataan Nabi menyanyiakan harta, wa dzalika imma bitarki hifdhihi hatta yadhi. Bisa berbentuk orang tak mengurus hartanya, dibiarkan begitu saja sehingga akhirnya hancur hartanya. Kadang-kadang orang-orang kaya punya rumah yang banyak, tak ditempati, tak disewakan, hancur rumahnya. Allahu Akbar. Punya tanah yang banyak, tak ditanami, tak diolah, hancur tanahnya. Allahu Akbar. Ya. Punya bisnis, tak diperhatikan karena terlalu banyak hartanya, dibiarkan begitu saja, hancur. Ini dilarang dalam agama. Harta diperintahkan untuk kau jaga, bukan disia-siakan. Aw yakunu ardatan lis-surraq, ya, wad-dhaya. Di antara hal yang dibenci Allah SWT adalah menyanyiakan harta dalam hal apa? Sepele, remeh-temeh dianggapnya hartanya, enggak dia jaga. Sehingga gampang dicuri orang, dibiarkan begitu saja. Ya, Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ini unta aku biarkan, aku bertawakal atau aku ikat. Kata Nabi, ikat dulu untamu baru bertawakal kepada Allah SWT. Ya, ini termasuk bukan dilarang menyanyiakan harta. Ya. Wa imma bi ihmali imarati aqarihi, atau dia menyia-nyiakan untuk misalnya mengurus tanah-tanahnya, sawah ladangnya, usahanya, tukunya. Awil infaq ala hayawani, ya, dia menyia-nyiakan dia punya ternak, tak diberi makan, tak diurus. Allahu Akbar. Akhirnya mati ternaknya. Urus-urus ternaknya, habis semuanya. Ini dilarang. Itu semua harta kau jaga. Wa imma bi infaqil mal fil umuri dharah. Kadang-kadang hartanya dia gunakan untuk perkara-perkara yang berbahaya. Harta untuk judi online misalnya. Harta dia beli untuk game online sampai banyak, habis hartanya untuk beli game online. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Awil ghair an-nafi'ah, atau hal-hal yang tak bermanfaat. Fa kullu hadza dakhilun fi idha'atil mal. Ini semua masuk ke dalam apa yang dilarang, menyia-nyiakan harta. Wa imma bitawalli naqisil uqullah, di antara bentuk menyanyiakan harta adalah memberikan harta kepada orang yang kurang akalnya, tak sempurna cara berpikirnya, seperti anak-anak dan sebagian wanita. Ya. Kasigari was sufaha wal majanin wa nahwihim. Ada orang kurang akal, diserahkan kepadanya harta. Anak-anak diserahkan kepadanya harta, habis. Sebagian perempuan-perempuan yang kurang akal diserahkan kepadanya harta, uang belanja habis, uang belanja digunakan untuk hal yang tak bermanfaat. Allahu Akbar. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-amwala qiyaman linnas. Allah telah menjadikan harta ini barometer tegaknya urusan manusia. Biha taqumu masalihuhum ad-diniyah wa dunyawiyah. Dengan harta inilah akan dapat terwujud semua kemaslahatan dunia dan agama. Engkau salat perlu baju dibeli. Engkau salat perlu kendaraan, bila masjidmu jauh, kendaraan perlu dibeli, dan seterusnya. Masjid itu perlu uang untuk membangunnya. Maka enggak pernah manusia lepas daripada harta. Tapi agama kita mengajarkan harta bukan tujuan, dia sarana semata. Mencarinya sebagai hukum sarana, bukan hukum tujuan. Tujuan kita adalah negeri akhirat. Wa tamamun ni'mah fiha an tusrafa fima khuliqat lahu. Maka yang sempurna nikmat Allah berikan padanya bila mana harta digunakan pada tempatnya. Minal manafi, hal yang bermanfaat, wal umuri syar'iyyah, perkara-perkara diizinkan dalam syariat, wal manafi' ad-dunyawiyah, digunakan untuk semua manfaat-manfaat yang berhubungan dengan dunia ini. Wa ma karahullahu li'ibadihi fa huwa yuhibbu minhum diddaha. Apa yang Allah benci daripada hamba-hambanya, artinya Allah menyukai kebalikannya. Bila mana Allah benci menyia-nyiakan harta, berarti Allah senang, cinta kepada hamba yang menjaga hartanya. Allahu Akbar. Bila mana Allah SWT membenci orang yang banyak menukil berita tanpa mengecek kebenarannya, tanpa memandang sisi masalahnya, berarti Allah sangat menyukai orang yang berhati-hati dalam menukil berita dan menyebar berita. Begitulah seterusnya. Yuhibbu minhum an yakunu muthabbitina fi jami'i ma yaqulunahu. Allah sangat suka hamba-hambanya untuk hamba-hambanya benar-benar mengecek kebenaran sesuatu berita yang akan disampaikan terlebih dahulu. Ya.
Wa an la yanqulu kulla ma sami'uhu, agar mereka tidak menukil semua yang mereka dengar. Wa an yakunu mutaharrina lisirki, agar mereka selalu berkata jujur. Wa an la yas'alu illa amma yanfa', jangan bertanya kecuali apa yang bermanfaat. Wa an yahfadhu amwalahum wa yudabbiruha, agar mereka menjaga harta mereka, memeliharanya, mengembangkannya. Wa yatasarrafu fiha tasarrufatin nafiyah, agar mereka menggunakan harta tersebut untuk semua hal yang bermanfaat. Wa yasrifuha fil masarif an-nafiyah, agar semua harta tersebut didistribusikan pada tempat-tempat yang mendatangkan manfaat. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah berfirman, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, jangan pernahkan berikan hartakan kepada orang-orang yang kurang akalnya, yang mana Allah telah jadikan harta kalian itu untuk sebagai sarana tegaknya kehidupan. Ya. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wallahu alam. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar, hadis yang ke-1 tentang 3 hal yang diridhai Allah dan 3 hal dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan kepada kita inspirasi yang baik untuk ke depan daripada urusan agama kita dan dunia kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada membawa acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali bersama kami untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu di nomor 0218236543. Anda bisa menghubungi kami secara langsung via telepon maupun kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Silakan. Halo. Kami akan coba bacakan dari saudara Alfian di Bekasi Timur. Mau bertanya Ustadz, mohon maaf, apa hukum kita berkendara naik motor berada di lajur lawan arah walaupun tidak ada yang lewat di arah yang sebaliknya? Bagaimana juga jika kita menerobos lampu merah karena belum hijau, namun memang dari lawan arahnya tidak ada kendaraan atau motor? Silakan Ustadz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'du. Agama kita agama sempurna. Allah mengatakan wa ati'ullah ati'ur rasul la amrikum, patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Pemimpin tentunya untuk menjaga kemaslahatan umum agar tak terjadi berbagai macam bentuk kecelakaan lalu lintas, telah menerapkan berbagai macam peraturan, perundang-undangan lalu lintas, dibuat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, semuanya untuk mengatur kemaslahatan manusia. Ya, semuanya untuk kebaikan saja dibuat. Ya. Bila mana hal ini dilanggar, tentunya berisiko untuk mendatangkan kemudaratan. Misalnya kau katakan, tak ada orang sunyi, engkau pun tabrak lampu merah, padahal qadarullah sebenarnya ada mobil kecepatan tinggi, akhirnya kau kena tabrak, mati sia-sia. Ya, kalaupun nggak mati mungkin cacat semua hidup, juga kesian. Diciptakan itu semua peraturan untuk kau patuhi agar terwujud kemaslahatan. Ya, sudah jelas ini forbidden, jalan ini jalan satu arah, engkau datang dari arah yang lain, tentu kau cari masalah. Ya. Bagaimana Ustaz kalau nampak aku sepi? Iya, nampakmu sepi. Siapa yang tahu tiba-tiba datang? Oleh karena itu lo nggak ada alasan dalam perkara semacam ini. Patuhi peraturan, patuhi perundang-undangan, kau akan selamat. Ya. Jangan katakan ini lampu merah tapi nggak ada orang. Jangan kau katakan ini aman. Ya nggak apa-apa kita sedikit ini. Kau lihatlah. Ya. Itu semua untuk menjaga kemaslahatan. Namanya saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu kerusakan. Mungkin dalam pandanganmu ini sepi, nggak ada orang, nggak ada orang. Ternyata ada orang. Akhirnya kau masalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah Ustaz, terima kasih atas saran dan nasihat atau jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya, khususnya kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Abdillah di Bekasi. Bagaimana cara melawan godaan syaitan yang bercokol di dalam hati, seringkali membisikkan
hal-hal yang ingin menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Terkadang merasa seperti gila sendiri karena seakan-akan kita merasa melawan diri sendiri setiap saat. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu bila kau hadapi dengan dirimu kau akan kalah, pasti kalah. Karena kita lemah dengan jika dibandingkan dengan kekuatan setan. Kau lihatlah bagaimana iblis nenek moyang setan, dia tak pernah mati. Ya. Sementara kita mati, Adam orang tua kita meninggal, dia tak meninggal. Anak cucunya pun demikian. Ya, kalaupun ada yang mengatakan mereka binasa, mereka mati, tapi mereka memiliki umur yang panjang-panjang misalnya. Dan mereka melihat kita, tapi kita nggak melihat mereka. Musuh yang tak akan dapat kita kalahkan. Sama sekali nggak mungkin kita mampu mengalahkan setan. Innahum yarakum wa qabiluhum min haitsu la taranahum. Dia melihat kalian dan bala tentaranya dan kalian enggak melihatnya. Bagaimana kau mungkin menang melawan musuh yang melihatmu kau enggak melihatnya? Yang dia masuk ke dalam dirimu mengalir sebagaimana mengalir jalan darahmu. Bagaimana mungkin mengalahkannya? Enggak mungkin. Karena itulah mustahil engkau menang melawan setan. Bergantunglah kepada Allah pemilik seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan engkau dalam Al-Qur'an untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Bila mana kau baca Quran, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitonir rajim, dialah syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar. Maka jalan yang paling mudah agar engkau selamat daripada syaitan adalah jalan meminta kepada Allah perlindungan. Dialah yang melindungimu. Ya. Kata Allah ketika syaitan bersumpah, dia akan menggoda, membinasakan, menggiring umat pada keburukan. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu Tuhan yang engkau selamatkan, yang terpelihara, terjaga. Kalau andai kata engkau sudah sempurna menjadi hamba Allah, engkau akan mungkin syaitan membahayakanmu. Masalahnya engkau belum menjadi hamba Allah yang sempurna. Kau lihatlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kau penuhi hak Allah, kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuntaskah kewajibanmu kepada Allah? Salatmu, jaga salat 5 waktu. Sudahkah kau jaga dengan baik dan benar? Kau jaga dengan baik pada waktunya, laki-laki di masjid berjamaah. Subhanallah, itu perkara salat. Apalagi perkara lebih dari salat. Akidah, sudahkah lurus akidahmu? Ya, kau masih berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, bergantung dengan keris, bergantung dengan jimat. Kau kemanakan Allah Subhanahu wa taala? Engkau pun dalam hidupmu terlampau bergantung kepada makhluk, kau kemanakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab syaitan menguasai manusia karena Allah meninggalkannya, itu saja. Bila mana Allah menjaganya, gak akan mungkin syaitan dapat mengganggunya. Pasti. Sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kau dijaga Allah? Kau jaga Allah Subhanahu wa taala, mudah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Apa makna menjaga Allah? Kau jaga Allah maksudnya kau ingat Allah Subhanahu wa taala. Mana ihfad, ingat, hafalkan, jaga. Itu maknanya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, apa makna ingat Allah? Kau ingat Dia Jalla wa Ala yang menciptakanmu. Kau ingat rezekinya yang dilimpahkan kepadamu. Syukuri rezeki-rezekinya. Kau selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kebesarannya dalam penciptaan alam semesta. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kau ingat juga perintah syariatnya. Dia turunkan syariat, perintah, larangan. Larangannya kau hindari. Ya, ini perintahnya aku kerjakan. Allahu Akbar. Bila mana engkau sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, kau jaga Allah dalam agamanya. Perintah kau kerjakan, larangan kau tinggalkan, berita dari Allah kau benarkan. Kau berusaha memperbanyak zikir kepadanya, kau berusaha mencintai sepenuh hati, berusaha senantiasa kembali kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Subhanallah. Bila mana kau sudah menjadi hambanya, Dia akan selamatkan kau daripada syaitan. Kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Pasti Dia akan jaga engkau daripada syaitan yang terkutuk. Tidak akan mungkin dia bisa menguasaimu. Kata Allah SWT, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sungguh, tipu daya syaitan itu begitu lemah. Begitu lemah bila mana kau bergantung kepada Allah. Tapi ketika kau bergantung dengan dirimu sendiri, habislah dirimu. Ya, di antara jalan agar kau dapat dekat kepada Allah, biar kau dapat menjaga Allah, haknya, agamanya, ilmu.
Kebodohan adalah kerusakan. Kau bodoh tak tahu bagaimana menyembah Allah. Kau tak tahu bagaimana betapa dahsyatnya kekuatan Allah. Betapa hinanya syaitan, betapa lemahnya dia. Karena itulah, perbanyak menghadiri majlis keilmuan. Datangi para penimba ilmu, datangi para ulama, datangi para ustaz, belajar bersimpu kepadanya. Tentunya ilmu yang benar, yang bersumber daripada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala salaf, ilmu yang lurus dari Allah, dari nabinya, dari para sahabat, dari salafus salih yang memahami apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Duduk di majelis ilmu, datangi kajian-kajian keilmuan. Tak sempat kau coba mencari berbagai macam tempat menimba ilmu yang sekarang begitu banyak. Allahu Akbar. Ada dalam bentuk lain banyak berbagai macam ceramah-ceramah para asatidzah yang bisa kau hidupkan. Selalu cari padanya ilmu bisa. Jauhi kebodohan. Ya. Karena syaitan akan dekat kepada orang-orang bodoh. Kadang-kadang kau diperdaya setan sehingga akhirnya pikiranmu entah kemana-mana melantur. Ya. Kadang-kadang kau dibuat setan sedih selalu. Ya. Kadang-kadang kau dibuat setan putus asa, seolah-olah kau mau bunuh diri, seolah-olah kau mau hantukkan kepalamu ke dinding. Ini semuanya ringan. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi? Karena kebodohanmu. Bila mana kau terasa terganggu dengan setan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Itu jalannya, itu obatnya, itu terapinya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali pesan singkat dari seorang ibu yang ingin bertanya dan berkeluh kesah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang perokok berat? Nasihat sudah banyak diberikan dan terkadang saya sering ajak untuk mendatangi kajian yang membahas tentang rokok, bahaya dan larangannya. Tapi sampai 20 tahun menikah, suami tidak bisa berubah dan tetap merokok. Hingga akhirnya saya pun mengalihkan perhatian saya kepada anak saya didik untuk tidak mengikuti sifat buruknya, yaitu ikutan merokok. Padahal anak telah kudidik dengan baik dan izin Allah menjadi hafidz Quran dan alhamdulillah sudah menjadi imam di masjid. Namun hati saya kembali sakit Ustaz setelah saya mengetahui anakku ini ternyata juga sudah ikut-ikutan merokok. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah menyampaikan pesan-pesan agama. Adapun perubahan itu kembali kepada orang yang bersangkutan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bila mana Allah ingin berinya petunjuk, Allah akan beri petunjuk. Bila mana Allah ingin menyesatkannya, dia akan tersesat. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dia beri petunjuk siapa yang dikehendaki. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Tidaklah kewajiban para rasul kecuali menyampaikan. Ya. Kemudian ya, Ibu barakallahu fiik, hendaklah Ibu berusaha untuk ya maksimal menyampaikan pesan-pesan agama. Rokok itu orang tahu itu membahayakan, subhanallah, tetapi karena kebiasaan ya yang sudah mendarah daging sehingga berat bagi mereka. Apalagi muncul subhat-subhat, sebagian ustaz mengatakan rokok nggak halal, tidak haram, rokok itu halal misalnya. Sebagian mengatakan nggak haram kok makruh. Ini semua subhat. Maka yang pertama adalah wajib harus pahami terlebih dahulu ini rokok bukan makruh, bukan halal tetapi haram. Katakan hujah-hujah, beritahukan berbagai informasi dari sisi agama, dari sisi kesehatan para dokter. Subhanallah. Ketika dia sudah paham memang ini rokok masalah, dalam agama masalah, dalam perkara dunia masalah, ya. Maka yang kedua setelah itu dukung dia agar dapat lepas daripada rokok. Bagaimana jalannya? Jalannya mungkin setelah sampaikan kepadanya ilmu, jauhkan daripada lingkungan para perokok. Ya. Subhanallah. Dijauhkan daripada lingkungan para perokok. Ya. Didatangkan kira-kira teman-teman yang tak merokok. Orang itu merokok gara-gara lingkungan. Suami ibu itu merokok dahulu gara-gara lingkungan sekitarnya. Bahkan sebagian masyarakat kaum muslimin memang rokok menjadi budaya. Bahkan sebagian kampung anak-anak kecil sudah diberi rokok. Bahkan sebagian masyarakat kampung perempuan pun merokok. Ya. Ini adalah merupakan perkara yang tentunya mendarah daging, sulit merubahnya. Bila mana ibu sudah maksimal berupaya segala macam jalan, ya. Yang terakhir tak ada jalan lain kecuali ibu berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah bisa memperbaikinya. Ya.
Doa kepada Allah agar Allah merubah suami ibu agar tak merokok, demikian juga sang anak agar tak merokok. Berdoa kepada Allah SWT. Doa juga perkara yang luar biasa, dahsyatnya, manjurnya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Berdoa kepada Allah SWT. Jangankan perkara rokok. Abu Hurairah ibunya itu menyumpah serapa Islam. Datang Abu Hurairah, ya Rasulullah, doakan ibuku agar Allah berhidayah. Rasulullah berdoa, masuk hidayah kepada ibunya. Kesyirikan, kekufuran, melecehkan agama, tapi Allah berhidayah. Apalagi perkara yang semacam ini. Kemudian ibu barakallahu fiik, ibu harus pahami bahwasanya rokok ini memang perkara yang terlarang agama, tapi dia bukanlah merupakan perkara besar sekali sehingga yakni mengalahkan kesyirikan atau merupakan dosa-dosa besar. Tidak. Ya, tak sampai kepada tingkat semacam itu. Artinya ibu harus pahami ini perkara, jangan sampai gara-gara rokok akhirnya ibu misalnya minta cerai dengan yang bersangkutan misalnya, tak sabar akhirnya muncul pertengkaran dalam rumah tangga misalnya. Tetap bersabar, lemah lembut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sampai akhir hayat memang tetap merokok, itulah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang anaknya mengikuti hal demikian, mengikuti sang ayah, kewajiban ibu menyampaikan, menepis subhat, menjauhkan dari lingkungan yang buruk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita punya. Yang lainnya punya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa memaksakan hidayah kepada manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas kesediaan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitamnya. Fadal. Alhamdulillah ba'du, para pemirsa dan para pemerhati Radio Roja, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alangkah indahnya agama Islam. Ya, alangkah indahnya pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulnya. Bila mana kau ingin hidup dalam keadaan hidup yang indah, nikmat, tak ada jalan kecuali engkau mengamalkan semua pesan-pesan agama ini. Yang baik-baik kerjakan, yang buruk-buruk tinggalkan. Istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya bila mana keduanya menyeru kalian untuk apa-apa yang menghidupkan kalian, mendatangkan kehidupan baik di dunia kalian maupun di akhirat kalian. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang tak taat kepada Allah dan tak taat kepada Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya hatinya sakit atau mati. Mereka telah mati dalam alam dunia ini, dikubur dalam jasad-jasad mereka sebelum mereka dikubur dalam kuburan mereka. Allahu Akbar. Maka apa yang tadi disampaikan, pesan-pesan dari Nabi SAW, ini prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan dunia maupun agama. Allah meridhai 3 hal: tauhid, bersatu padu tidak bercerai-berai, tunduk kepada pemimpin. Allah membenci 3 hal: banyak menukil berita-berita yang tak jelas, banyak bertanya atau meminta, kemudian menyia-nyiakan harta. Ini semua bila mana dapat kita wujudkan, sungguh kita akan mendapatkan kebahagiaan insyaallah tabaraka taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum para Ustadz Bu Fairuz Ahmad Ridwan LC hafidhallahu ta'ala yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat sahabat Roja dimanapun Anda berada yang telah bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan berjumpa kembali insya Allah di kesempatan yang lainnya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.